Masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Perasaan yang ada
Adik-adik, silakan duduk yang manis ya. Dan jangan lupa siapkan Alkitabnya juga. Ya, tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Ya, lipat tangan, tutup matanya, ikutin Kak Citra berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah hati dan pikiran kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada masa kerajaan Raja Salomo, adalah dua orang wanita yang datang menghadap Raja Salomo untuk meminta keadilan. Pada waktu itu, masuklah dua perempuan sundal dan mereka berdiri di hadapan raja sambil membawa anaknya dengan hati yang sedih. Tuanku, aku dan perempuan ini tinggal di dalam satu rumah. Aku telah melahirkan seorang anak dan kemudian pada hari yang ketiga, perempuan ini juga melahirkan anaknya. Tidak ada orang lain di rumah itu selain kami berdua. Tolonglah Tuhan, beri Apa yang terjadi? Coba ceritakan. begini Tuhan. Pada waktu malam, anak perempuan ini telah mati karena ia meniduri, dan pada saat bangun pagi, ia mengambil anakku dan menggantikannya dengan anaknya yang mati itu. Itu tidak benar, Tuanku. Dia berbohong. Lalu, ketika aku bangun, aku melihat anakku mati. Tapi ketika aku menangkapnya, ternyata itu bukanlah anakku ya Tuanku. Bukan. Itu tidak benar, Tuanku. Anakku lah yang hidup. Dua perempuan Dan anak itu dia yang bertengkar adu mulut dengan perkataan di atas. Kira-kira apa yang Raja Salomo lakukan untuk menyelesaikan masalah mereka? Sebenarnya anak siapakah yang masih hidup dan anak siapa yang sudah mati? Lalu Raja Salomo berkata dengan tegas, Berhenti. Yang satu berkata anakku lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Yang satu lagi berkata anakku lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Daripada ragu begini, aku harus mengambil keputusan. Pelayan. Iya Tuan. Ambilkan aku pada. Baik Tuan. Penggalan yang hidup ini menjadi dua bagian. Kemudian berikan anak yang satu kepada ibu yang satu dan yang lain kepada ibu yang lain. mendengar ucapan raja, perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu sedih, dan ia berkata dalam hatinya, Kasihan sekali anakku. lalu perempuan itu berkata kepada raja, Ya Tuanku, janganlah membunuh anak itu. Berikanlah anak itu kepadanya, supaya tidak untukku dan untuknya. Lebih baik mengambil saja anak itu. mendengar jawaban mereka,
maka raja tahu anak siapa yang masih hidup itu. Pelayan! Iya, Tuan. Berikanlah anak yang hidup itu kepada ibu yang kedua. Jangan membunuh anak itu, sebab dia inilah ibunya, bukan dia. Ini anakku, Ibu. Lalu bayi yang hidup itu diberikan kepada ibunya. Kemudian kedua perempuan itu pulang ke rumahnya masing-masing. Demikianlah kisah daripada Raja Salomo yang penuh dengan hikmat Tuhan ketika dia mengambil sebuah keputusan di dalam menyelesaikan permasalahan kedua perempuan itu tadi. Gimana adik-adik ceritanya? Masih ingat itu cerita tentang apa? Yaitu cerita tentang Raja Salomo memberikan keadilan kepada kedua perempuan sundal itu. Nah, adik-adik, kita melihat kan bahwa Raja Salomo memberikan keputusan yang benar. Raja Salomo tahu bahwa yang punya anak yang masih hidup itu adalah ibu yang kedua itu tadi. Kira-kira Raja Salomo tahu dari mana ya adik-adik? Raja Salomo tahu karena pertolongan Tuhan. Raja Salomo adalah raja yang takut akan Tuhan, raja yang selalu mengandalkan Tuhan, baik di dalam menjalani hidupnya sehari-hari maupun ketika Raja Salomo harus mengambil setiap keputusan adik-adik. Nah, Raja Salomo selalu meminta hikmat Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Supaya apa? Supaya Raja Salomo tidak salah mengambil tindakan. Supaya Raja Salomo tidak salah melakukan suatu keadilan adik-adik. Supaya Raja Salomo tidak membela yang salah, tetapi Raja Salomo tetap membela siapa yang benar. Untuk itulah dia selalu meminta hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan, supaya dia tidak jatuh di dalam dosa. Adik-adik, kita belajar dari Raja Salomo supaya kita menjadi anak yang selalu mengandalkan Tuhan ya. Supaya kita menjadi anak yang selalu meminta pertolongan Tuhan, supaya Tuhan menolong kita, supaya Tuhan memberkati hidup kita, dan supaya Tuhan menolong kita sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan adik-adik ya. Jadi kita harus selalu meminta tolong kepada Tuhan. Tuhan tolong aku supaya aku tidak menjadi anak yang tidak taat kepada Tuhan ya. Kita harus belajar seperti Raja Salomo, meminta pertolongan Tuhan, meminta hikmat Tuhan. Misalnya kalau adik-adik kehilangan mainannya tidak kelihatan. Nah, adik-adik harus berdoa, meminta hikmat. Tuhan, kemana pergi mainanku ya? Kenapa harus meminta hikmat? Supaya kita tidak sembarangan menuduh orang lain adik-adik. Wow, jangan-jangan diambil temanku, jangan-jangan dia yang ambil, sebab dia tadi datang ke sini main-main. Nah, kita meminta hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan, supaya kita tidak menjadi anak yang menuduh orang lain. Ya adik-adik, supaya
kita tidak menjadi anak yang salah bertindak, mencurigai orang lain, menuduh orang lain mencuri barang kita, ya. Bisa saja barang kita tidak kelihatan atau mainan kita tidak kelihatan karena adik-adik sedang lupa, ya. Jadi kalau adik-adik sedang lupa atau mainannya sedang tidak kelihatan, jangan langsung berpikiran yang lain ya sama teman-temannya, tapi meminta hikmat Tuhan, ya, supaya adik-adik tidak salah melakukan sesuatu. Yang kedua, kita belajar dari karakter kedua perempuan itu. Tadi kan ada dua perempuan, satu perempuan yang tidak jujur dan satu lagi perempuan yang jujur. Kita harus belajar menjadi anak yang jujur, ya adik-adik. Kita harus berani mengakui kesalahan kita. Kalau kita salah, ya udah kita mengaku salah dan meminta maaf. Kemudian jangan mengulangi kesalahan lagi ya adik-adik. Iya, jangan menjadi anak yang tidak jujur. Udah tahu salah, tidak mengaku. Bukan aku yang salah, tapi dia. Nah, jangan seperti itu ya adik-adik. Tadi kan perempuan yang dua itu ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Yang satu jelas-jelas anaknya yang mati, dia yang meniduri anaknya, tapi dia tidak jujur. Nah, adik-adik, berbohong adalah dosa. Dan ketika kita berbohong, kita tidak disukai oleh Tuhan, ya. Kemudian kita menjadi anak yang berdosa, anak yang jahat. Karena apa? Kita berbohong ataupun tidak jujur, ya. Jadi adik-adik, kita harus menjadi anak yang jujur, ya. Kalau salah, adik-adik harus mengaku salah dan meminta maaf. Kemudian tidak mengulangi kesalahannya lagi ya. Misalnya salah kepada mama papa, iya mama, iya papa, aku salah, aku minta maaf ya, aku janji tidak mengulanginya lagi. Nah, seperti itu ya adik-adik. Kemudian kalau kita bersalah kepada teman kita, kita harus mengaku salah, meminta maaf, dan tidak mengulanginya lagi. Oke adik-adik? Ya, dua hal kita pelajari dari cerita firman Tuhan tadi, yaitu yang pertama, kita harus menjadi anak yang selalu mengandalkan Tuhan, meminta hikmat Tuhan dan pertolongan Tuhan. Dan yang kedua, kita harus menjadi anak-anak yang jujur, ya, tidak suka berbohong. Oke adik-adik? Iya, amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ikutin Kak Citra berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, ajar kami supaya kami menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan memiliki hidup yang jujur. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.